Halo guys, jadi hari ini aku mau buat video lagi satu, semoga, karena aku nggak mau aku kan niat buat channel ini untuk supaya tidak menunda untuk eksekusi apapun, jadi aku langsung eksekusi. Aku baru balik nugas ya kan, terus aku ada baca buku, dan satu buku yang mungkin aku review di sini paling aku baca baru 4 lembar guys, tapi it's insightful, very insightful ya kan. Nah itu bukunya apa, Rich Dad dan Poor Dad. Kalian tahu lah ya buku ini buku apa gitu kan. Nah sebelumnya tuh aku juga punya buku Cash Flow Quadrant, itu tuh aku udah baca, cuman itu masalah aku masih problem yang sama, aku masih baca itu segini lagi dan dikit lagi belum selesai gitu kan. Ada yang saranin buat aku tuh kayak bacanya jangan langsung, maksudnya bacanya emang nggak bisa aku juga paham kayak bacanya juga harus berulang-ulang dan dengan pemahaman yang detail gitu, tapi ya rumusnya hanya di situ ya, lebih rehabilitas terus aset, terus itu kita pengeluaran dan cash flow segala macam. Nah di sini tuh sangat insightful yang aku belajar dari Rich Dad dan Poor Dad. Ini kan Robert Kiyosaki menjelaskan bahwa beliau itu masih berumur 9 tahun bersama temennya yang ngajak gitu kan, yang pengen jadi kaya. Aku lupa alasan pengen jadi kaya itu karena mungkin melihat temannya yang emang apa ya, temannya yang bisa kapan aja pergi gitu, kayak hari ini di villa ini terus naik mobil ini gitu kan. Nah di sini tuh dia ngomong sama ayah, tapi bukan ayah kandung kan, karena ayah kandung beliau itu adalah orang miskin ya, hanya dosen gitu ya guys ya. Nah makanya beliau tuh minta sama ayah kaya, sama Rich Dad, dan untuk diajari bagaimana mengenai keuangan gitu. Padahal sebelumnya itu beliau nggak pernah, beliau memiliki, atau ayah kaya memiliki 150 karyawan, tapi nggak pernah menanya bagaimana perspektif tentang uang atau apapun itu, bagaimana memanage uang dan segala macamnya gitu kan. Di situ makanya anak ini atau beliau disuruh datang ke tempat bekerja, jadi bekerja terus kan, namanya anak kecil juga udah segitu, udah pikiran segitu, terus dengan umur yang segitu justru mereka memiliki banyak pilihan, sementara setiap harinya mereka biasanya itu bisa main baseball. Nah ketika rela meninggalkan permainan itu demi untuk bisa belajar apa itu arti uang dan segala macamnya. Dan Robert Kiyosaki atau Rich Dad bilang kalau ke Robert ya kan, bilang bahwasannya kamu harus berusaha, kalau kamu ingin lebih kaya kamu harus berusaha mencetak uang. Nah kata mencetak uang ini menjadi salah paham bagi Robert Kiyosaki ya kan. Nah mereka malah benar-benar mencetak uang dari odol pasta gigi gitu. Pokoknya singkat cerita, ayah kayaknya juga mengomentari, dan itu cara yang salah, karena nggak boleh kan memanipulasi, berarti kan mencetak uang jadi uang koin gitu, sementara itu bukan tukar yang sah gitu. Nah salah tangkap dalam artian mencetak uang tadi, tapi ayah kayak tetap memberikan apresiasi kepada ini, tapi saya bangga kamu bisa bersyukur, kamu bisa bukan bersyukur, kamu bisa berusaha gitu kan. Berusaha kan tadi emang dari awal dibilang kalau bakal harus berusaha, kalau kamu ingin berubah, kalau kamu ingin menjadi kaya kamu harus berusaha, dan bagaimana mencetak uang tadi. Nah mencetak uang nih, kebetulan si Robert Kiyosaki ini memiliki satu temannya yang sama-sama keluarga menengah kalau nggak salah ya, kalau aku sepengetahuan aku sih gitu, teman nangkap aku guys. Jadi itu tuh sama-sama miskin, dan mereka juga sekolah di sekolah orang kaya, dan mereka yang miskin gitu. Terus sebelumnya awalnya mencari mitra. Nah jadi mereka berdua lah, beliau cari siapa yang pengen menjadi mitranya gitu kan. Dapat ya, akhirnya yang mau adalah si tadi temennya tadi yang sama-sama miskin di sekolah yang kaya, mereka berdua. Lanjut, setelah mencetak uang tadi akhirnya minta lah, ya udah
ajarinlah aku gimana caranya. Akhirnya ya udah, kalau mau ajarin, kamu mau nggak kerja jam segini ke jam segini, itu jamnya jam 4, pokoknya setiap hari Sabtu tuh, setiap hari. Sementara aku tuh setiap hari Sabtu dan dibayar cuma 10 sen. 10 sen itu dulu cuma dapat apa gitu kan, nggak yang oh my god, nggak yang sebegitunya. Nah, pada saat mendapatkan 10 sen itu perjanjian kerja 3 minggu kerja, dan ke minggu selanjutnya itu bakal naik gaji gitu. Tapi beliau tetap kerja sampai 3 minggu, akhirnya memberontak karena kenapa nggak dinaikin gaji gitu kan. Ini ada eksploitasi karyawan gitu. Sementara kenapa nggak meminta, pokoknya dia marah, beliau marah kepada ayah kaya, dan ayah kaya bilang, ini bukan yang saya inginkan. Kalau nggak saya buka lagi ya guys, sorry banget, ini bukan yang saya inginkan gitu. Ini aku di chapter 1 karena aku langsung lompat. Ini serius, aku udah beli aku nggak tulis ya, aku beli bulan tanggal 20 bulan 7 2024 dan aku baru baca sekarang. Oh my god, please, ini sangat sangat aneh ya, tapi udah. Nah, di sini tuh beliau bilang kalau ayah kaya bilang ini ya kan, saya senang kau marah tentang bekerja demi 10 sen per jam. Kalau kau tidak marah dan semata menerimanya, pasti saya akan berkata, saya tidak bisa mengajarimu. Kalau kau tahu, belajar yang sejati membutuhkan energi, gairah, dan hasrat yang membara. Amarah adalah bagian besar dari rumusan itu. Karena gairah adalah kombinasi cinta dan amarah. Bagi penyangkut uang, kebanyakan orang ingin main amannya saja dan merasa terjamin. Jadi gairah tidak mengarahkan mereka, rasa takut yang mengarahkan mereka. Jadi karena takut bekerja hanya untuk uang, bekerja hanya untuk bisa membayar cicilan dan segala macamnya, itulah guys. Nah, lanjut. Nah, ayah kaya sejumlah orang berkata saya mengeksploitasi orang karena tidak memberi upah sebesar perkebunan gula atau pemerintah gitu kan. Nah, singkat cerita itu pokoknya marah, dan yang klimaksnya banget nih aku dapat ini. Sebaiknya ini ada yang bagian-bagiannya aja yang penting. Sebaiknya kau mengubah sudut pandangmu, berhenti menyalahkan saya dan menganggap sayalah masalahnya. Kalau kau berpikir sayalah masalahnya, kau harus mengubah saya. Tapi kita nggak bisa mengubah orang guys, ya kan. Nah, kalau kau sadar bahwasannya kaulah masalahnya, kau bisa mengubah diri gitu kan, belajar sesuatu dan menjadi lebih baik. Kebanyakan orang ingin orang lain di dunia berubah, tapi diri mereka tidak. Oke, mari saya beritahu, lebih mudah mengubah diri sendiri daripada mengubah orang lain. Nah, itulah tadi bagaimana diceritakan lagi di sini, singkat ceritanya lagi. Jadi apa yang harus saya lakukan gitu kan, menerima gitu saja uang 10 sen tadi, atau bagaimana? Nah, ayah terus itulah yang dilakukan orang lain, tapi hanya itu yang mereka lakukan, menunggu kenaikan upah dan berpikir orang lain lebih baik dan akan mencegah masalah mereka, dan berpikir uang yang lebih banyak akan mencegah masalah mereka. Kebanyakan hanya menerimanya, dan sebagian mencari pekerjaan sambilan, bekerja lebih keras tapi lagi-lagi menerima upah yang kecil gitu guys ya. Jadi kayak gaji besar pasti akan enggak juga gitu. Banyak orang yang gajinya besar, gajinya gede, tapi utangnya makin gede gitu kan, makin kelihatan utang di mana-mana gitu kan. Nah, terus dia menepuk kepala saya pelan dan mencondong badan dan menepuk kepala. Ayah kaya menyampaikan sudut pandang yang sangat penting yang membedakan dari para karyawan miskin. Ayah saya yang berpendidikan tinggi itu miskin, tapi seumur hidupnya berbulan dengan masalah keuangan tadi, karena nggak bisa memaintain dan memanage uang tadi guys gitu ya. Tapi selalu yang aku pegang sih intinya satu, lebih kecil pengeluaran daripada pendapatan. Jadi ketika kita bisa mengecilin aja dulu pengeluaran kita, itu pasti kita bisa memaintainnya seketika kita memiliki yang udah aset gitu. Dan yang satu sih, kita harus cari dulu sumbernya. Nah, oke guys, lanjut ya. Terus
paling ini aku baru sampai halaman berapa sih. Di sini tuh juga dijelaskan kayak orang kaya tidak bekerja untuk uang dan segala macamnya gitu, kayak ya uang yang bekerja untuk mereka gitu kan. Tapi awal tadi kan dia salah paham kan, bagaimana cara mencetak uang, gimana cara mencetak uang, dia malah buat uang palsu, dan itu nggak boleh gitu kan. Terus langsung lah. Oke, thank you for, aku baru pemahaman aku baru sampai sini, nanti aku lanjut lagi. So stay tune on next video. Mungkin aku bakal review sampai aku benar-benar bahas semuanya. It's sama chapter ini baru 4 lembar lah. Ini baru 4 lembar guys. 10 video aku bakal buat rotasi panjang mungkin untuk buku ini. It's Rich Dad and Poor Dad. Next buku apa lagi? I don't know. Bye bye.